Hai, selamat sore. Saya Muhammad Ilham dari UIN Bandung. Eh, Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan video tema open problem saya yang bertemakan analisis dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian dan pendidikan menggunakan matematika. Dengan judul utama, sampai kapankah Jakarta akan terus menerapkan PSBB? Dengan subjudulnya, Analisis Penyebaran COVID-19 di Jakarta menggunakan model matematika SIR. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Ilham. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Sejak diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, semua aktivitas di luar rumah sangat dibatasi. Mulai dari pelajar yang harus melakukan pembelajaran dari rumah, banyaknya kasus PHK, hancuran usaha, dan lain-lain. Saya, Muhammad Ilham, kali ini berkesempatan untuk melakukan riset untuk melacak perkembangan dari COVID-19 guna memprediksi kapan status PSBB akan dicabut sehingga semua keadaan di Indonesia menjadi kembali normal. Pokok bahasan COVID-19, yang pertama itu adalah COVID-19, kedua itu model matematika SIR, yang ketiga itu analisa dan simulasinya. Yang pertama, COVID-19, pengenalan dan sejarah singkat tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus corona jenis baru ditemukan pada manusia oleh manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Awalnya diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Gejala COVID-19 apa aja sih? Agak banyak ya. Yang pertama itu demam, sakit kepala, konjungtivitis pada mata, hilangnya kemampuan mengecap rasa pada lidah atau mencium bau pada hidung, batuk kering, sesak napas, keluhan pada kulit, dan diare. Komplikasi COVID-19 yaitu pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bahkan kematian. Kasus COVID-19 di dunia dan di Indonesia. COVID-19 sudah menginfeksi sebanyak 216 negara, memiliki kasus aktif sebanyak 49.578.590 dan memiliki kasus kematian sebanyak 1.245.171. Di Indonesia memiliki kasus aktif sebanyak 433.836 dan kasus kematian sebanyak 14.540 kematian atau kasus. Data ini diperoleh pada tanggal 9 November 2020 dari WHO. Yang kedua, yaitu model matematika SIR. Penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kerja model matematika SIR dalam memprediksi penyebaran suatu pandemi. Para ahli epidemiologi menggunakan model matematika untuk melacak dan memprediksi penyebaran dari penyakit infeksi. Dengan menggunakan model matematika, mereka dapat mengetahui hasil akhir yang mungkin terjadi dari suatu pandemi dan dapat membantu dalam perkembangan vaksin. Model matematika SIR adalah model matematika yang menggambarkan dinamika penyebaran penyakit menular dengan membagi populasi manusia menjadi 3 kelompok kompartemen, yaitu kelompok individu susceptible, rentan terhadap penyakit, kelompok individu infected, terinfeksi penyakit, dan kelompok individu recovered, yaitu sembuh dari penyakit. Nah, berikut adalah alurnya. Yang pertama itu membuat diagram kompartemen beserta variabel dan parameter-parameternya. Terus kita bangun nih sistem persamaan diferensialnya. Setelah itu kita tentukan nilai R0 atau basic reproduction number. Terus selanjutnya mencari titik equilibrium, menentukan jenis kestabilan pada masing-masing titik equilibrium, melakukan simulasi, dan akhirnya itu adalah kesimpulan. Sebagai catatan, basic reproduction number itu atau R0 adalah Jakarta
adalah rata-rata kejadian penularan penyakit sekunder pada saat populasi bebas dari penyakit. Atau dapat dikatakan pula bahwa basic reproduction number itu angka yang menunjukkan daya tular virus corona dari satu kasus positif. Contoh, misalnya nilai R0 itu didapat 2. Jadi bisa dibilang satu orang itu berpotensi menularkan kepada 2 orang lainnya. Misalnya kalau nilai R0 3, berarti satu orang berpotensi untuk menyebarkan ke 3 orang lainnya. Seperti itu, contoh sederhananya. Lanjut, titik equilibrium. Nah, kali ini ada 2, yaitu titik DFE atau disease free dan END, endemic. Titik DFE adalah suatu kondisi di mana tidak ada penyakit atau tidak ada lagi individu yang terinfeksi di mana menyebabkan nilai I sama dengan 0. Sedangkan titik END adalah suatu kondisi penyakit masih ada dan masih menyebar, menyebabkan nilai I tidak sama dengan 0. Bahasa yang ketiga yaitu analisa dan simulasi. Hasil prediksi virus COVID-19 menggunakan model matematika SIR dan dengan kesimpulan apakah Jakarta akan terus memberlakukan status PSBB atau sampai kapan gitu memberlakukan status PSBB-nya. Nah, berikut adalah diagram kompartemennya dan yang berisi variabel-variabel dan parameter-parameter. Yang pertama itu adalah N besar, itu total populasi warga Jakarta. S besar, jumlah individu rentan, tadi yang susceptible. I, jumlah individu terinfeksi atau infected. R, jumlah individu sembuh atau recovered. A, laju parameter laju kelahiran warga Jakarta. Mu, laju kematian alami. Beta, laju infeksi. Delta, laju kematian akibat COVID-19. Gamma, laju sembuh dari COVID-19. Nah, ini asumsinya bisa dilihat. Kita mempunyai asumsi jika sudah sembuh maka tidak akan tertular kembali orangnya tersebut. Kedua, tidak melibatkan faktor perawatan dari luar seperti vaksin dan obat maupun imunitas. Sistem persamaan diferensial bisa dapat dilihat, ini sistem persamaan diferensialnya. Nah, terus ini kita dapat nilai R0-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai R0 itu yang saya tahu ada 2 cara yang baru saya tahu, yaitu bisa menggunakan NGM atau Next Generation Metric atau manual aja gitu. Nah, jadi equilibrium. Yang pertama itu titik equilibrium DFE bisa kita lihat dan titik equilibrium END. Nah, selanjutnya kita analisis kestabilannya nih di setiap titik equilibrium tadi. Nah, dengan cara melinearisasikan sistem persamaan diferensial tadi menggunakan matriks Jacobi untuk mendapatkan nilai eigen. Nah, kenapa? Oke, misalnya kita dapat nilai eigennya negatif semua. Nah, itu akan menyebabkan stabil asimptotik lokal. Dan jika tidak stabil, jika nilai eigennya tidak positif semua, itu bisa menyebabkan tidak stabil saddle, bahkan tidak stabil sama sekali, atau bahkan Swatch. Oke, diperoleh matriks Jacobi untuk sistem persamaan diferensial. Mungkin untuk mendapatkan matriks Jacobi ini tidak perlu saya jelaskan detail. Selanjutnya kita analisis nih kestabilan titik DFE dulu terlebih dahulu. Kita substitusi titik equilibrium DFE ke matriks Jacobi. Terus kita dapatkan nilai eigennya dengan cara kurangkan dengan matriks identitas dikali alpha. Terus kita terus matriks Jacobi yang tadi sudah disubstitusi tadi dikurangi dengan matriks tersebut, kemudian dideterminankan. Kemudian kita sudah dapatkan nilai eigennya. Nah, bisa dilihat titik DFE eksis ada saat R0 kurang dari 1, dan saat R0 kurang dari 1 semua nilai eigen DFE akan bernilai negatif, yang artinya nanti di titik equilibrium DFE ini memiliki jenis stabil asimptotik lokal. Selanjutnya, analisis kestabilan titik endemik. Kita terapkan cara seperti tadi. Nah, kita melakukan persamaan karakteristik di sini karena nilai eigennya itu terlalu kompleks ya di Maple-nya. Jadi kita menggunakan persamaan karakteristik. Kita bandingkan dengan sifat akar polinomial pangkat 3. Nah, didapat
seperti ini. Didapat kesimpulan seperti ini. Kalau kita lihat nilai R0 lebih dari 1, nah itu akan menyebabkan semua nilai eigennya itu bernilai negatif. Makanya saat R0 lebih dari 1, titik equilibrium IND ini bersifat stabil asimptotik lokal. Dan dengan syarat eksistensi R0 lebih dari 1 dan menjadi tidak stabil asimptotik saat R0 kurang dari 1. Nah, simulasi. Untuk mengilustrasikan hasil analisis yang diberikan, nah saya menggunakan data yang saya ambil dari Excel. Sebentar ya. Nah, ini saya dapat dari statistik jakarta.go.id dan koordinat jakarta.go.id. Oke, kembali lagi. Diperolehlah nilai parameter sebagai berikut. Nah, berikut adalah simulasinya. Oh ya, ini bisa dibilang nilai R0-nya 2 berarti ya masih tinggi ya, berarti satu orang berpotensi untuk menularkan ke 2 orang lainnya. Nah, kita lakukan simulasi. Saya mengambil waktu 4 dan 8 minggu. Ini yang kiri 4 minggu, yang kanan 8 minggu. Nah, bisa dilihat kan, yang biru itu sembuh, merah itu terinfeksi, yang hijau itu yang susceptible. Nah, kesimpulannya dapat dibilang yang merah ini dia turunkan sejak minggu ke-1 dan akan jatuh di minggu ke-8, mulai dari minggu ke-8. Jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil simulasi yang memprediksi perkembangan COVID-19 sampai 4 minggu dan 8 minggu ke depan, terlihat bahwa angka infektif mengalami penurunan setelah minggu ke-1 dan jatuh pada minggu ke-8. Diperkirakan status PSBB kemungkinan akan dicabut pada minggu ke-8 mulai dari tanggal 9 November. Sebagai disclaimer, saya mengambil referensi dari sini. Untuk data tadi saya ambil dari kedua referensi itu dengan saya ambil datanya per tunggal gitu, jadi satu-satu. Jadi saya harus input manual dan melakukan kalkulasi manual. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Slides.Go yang sudah memberikan saya slide yang indah seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.